Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini dengan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari apa yang kami dapat mengenai sejarah internet. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama ada Muhammad Mauris Bukael, yaitu sebagai moderator. Adzani Putra Arfian selaku anggota. Bagus Septianto Putra selaku anggota. Dede Anugrah Tama Wardaya selaku anggota. Oke, bisa di next slide. Nah, kita masuk ke definisi internet. Internet itu merupakan singkatan dari interconnection networking. Kalau secara definisi umum adalah a global network of computer network. Bisa di next slide. Berikutnya ada pengertian internet. Internet ini berawal pada tahun 1969 dan pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. Dan apa sih itu ARPA? ARPA itu merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Berikutnya. Ya, pada tahun 1969, internet dicetuskan pada bulan Oktober tahun 1969. Menurut peneliti di Universitas California di Los Angeles atau disingkat UCLA, sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Para peneliti tersebut juga ingin mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi LOG ke komputer kedua dalam bentuk kode biner dan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama sehingga menjadi login. Selanjutnya, Surat elektronik pertama pada tahun 1971, orang Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk kali pertama mengirim surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskanlah pengguna simbol @ dalam alamat seluler hingga sekarang. Simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Next. Nah, pada tahun 1983, komunikasi antar jaringan sebelumnya, dan kita tahu bahwa 2 buah perangkat komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan, terus macam protokol dengan wujud rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Dan tepat pada tahun 1970, Robert Kahn bersama Vinton Cerf ingin mencoba mengembangkan TCP atau Transmission Control Protocol atau IP atau Internet Protocol. Ini sendiri akan sangat memungkinkan dalam melakukan pertukaran data. Tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Berikutnya tahun 1990 lahirnya WWW, yaitu atau World Wide Web setelah TCP atau IP berhasil dikembangkan untuk melakukan pertukaran data dengan jaringan yang berbeda. Pada 12 Maret 1989, tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir berhasil mencetuskan WWW atau World Wide Web. Ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi
pada tahun 1990, Robert Caillau dari Belgia datang untuk membantu tim Berners-Lee dalam melakukan mengembangkan usulannya. Penemuan ini sendiri mengacu pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website dan protokol pertukaran hypertext, yaitu HTTP, untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Next. Oke, di sini ada sistem pada akhirnya disebarkan luas tepat pada bulan April tahun 1993. Kemudian semakin diterima oleh banyaknya orang dan populernya rilisnya Mosaic pada bulan November di tahun yang sama. Mosaic juga sendiri merupakan situs pencari atau lebih dikenal dengan search engine yang pertama di dunia. Jadi jumlah situs yang dapat diakses pada Mosaic awalnya hanya beberapa juta di awal tahun 1990, akan tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian meledak menjadi 400 juta tepat pada tahun 2000. Selanjutnya, next. Jejaring sosial dan perangkat mobile. Setelah memulai populernya search engine mulai memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 2000-an, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan kali pertamanya pada tahun 2003. Kemudian setahun berselang, seseorang yang sangat kita kenal di era ini baru saja membangun The Facebook.com. Ia adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sendiri menciptakan The Facebook.com awalnya bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa dari Harvard. Namun seiringnya berjalan waktu dan perkembangan internet, Facebook lambat laun tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna hingga sekitar 2,3 miliar orang dari seluruh belahan dunia. Next. Berikutnya ada ciri-ciri internet. Nah, ciri-ciri internet itu yang pertama, cakupan aksesnya bersifat global atau saat menggunakan internet itu seperti tidak ada batasnya. Terus yang kedua, bisa terkoneksi atau berkomunikasi dengan orang yang jauh dan cara pemakaian teknologi untuk berkomunikasinya lewat saluran telekomunikasi. Dan yang ketiga ada mempermudah akses informasi, keempat penggunanya semua orang, dan yang kelima itu bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Next. Nah, di samping ciri-ciri yang tadi sudah dibacakan, internet ini mempunyai fungsi dan manfaat. Antara lain, fungsi internet yaitu digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer perusahaan yang terdiri dari server, printer, switch, serta access point dengan ruang lingkup terbatas pada satu lokasi, contoh perusahaan, sekolah, atau universitas. Kemudian manfaat internet adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, alamat pemetaan, kemudahan bisnis, serta hiburan. Mengutip dari Ensiklopedia Britannica, internet adalah jaringan luas yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai sejarah internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.